Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, boleh nggak sih Ibu minta kalau misalnya Ibu bilang nih, apa kabar anak-anak? Kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh, iya, Bu. Iya tuh duduk aja nggak apa-apa. Oke, bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana hari ini, sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Kita ketemu lagi ya di kelas pagi hari ini. Oke, jadi materi hari ini Ibu akan kasih ke kalian apa sih kesulitan belajar itu. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kesulitan belajar itu apa? Kayak umpamanya kayak siswa atau teman kita yang kayak ini, Bu, dia kayak susah memahami gitu ya. Biasanya kayak dia unggul nih di pelajaran bahasa Indonesia, tapi di matematika dia tuh kayak susah memahami gitu, jadi dia kayak sulit belajar. Oke, benar. Gimana? Mungkin kalau saya kayaknya nggak minat sama mata pelajaran ini. Oke, iya. Nah, benar kata anak-anak Ibu sekalian tadi. Nah, jadi kesulitan belajar itu merupakan satu bentuk gangguan dalam suatu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar, yaitu meliputi kayak pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, tulisan, yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, ataupun membuat perhitungan matematikal. Nah, dalam kesulitan belajar ini kita akan ada kayak kasus gitu kan, kayak dia itu sulit belajar dalam bahasa Indonesia. Jadi dia itu kayak kesulitan membaca. Kesulitan membaca itu adalah dysleksia ya. Nah, terus juga dia juga kesulitan untuk menulis dan juga bahasa Indonesianya itu kurang gitu anak-anak. Nah, biasanya tuh kalian kalau dalam bahasa Indonesia itu kan panjang-panjang ya paragrafnya. Nah, kalian itu kalau dalam menyimak tersebut kalian kesulitan atau enggak? Ada kesulitan. Kadang ya kesulitan, sama biasanya kalau terlalu panjang itu kita suka malas, Bu, baca. Bosan gitu ya. Nah, kalau ciri-ciri kesulitan menyimak itu biasanya kan kadang ibu nih yang jelasin kalian. Kayak misalnya ibu kalau bertele-tele, pasti pikiran kalian tuh kayak kemana-mana, dan itu menyebabkan karena itu nggak fokus sama penjelasan ibu. Terus juga kayak misalnya ibu juga menjelaskannya agak gagu-gagu atau ada kepleset sedikit kata-katanya. Jadi kalian kurang memahami lisan ibu gitu. Nah, terus misalnya ada juga nih kesulitan berbicara bahasa Indonesia, karena kan sekarang juga udah terkontaminasi bahasa gaul ya kan anak-anak sekarang. Nah, biasanya juga ada kesulitan membaca gitu, kayak misalnya kata-kata yang baku kita jarang lihat kata-kata tersebut, kita jadi susah bacanya gitu. Nah, kalau faktor penyebabnya itu biasanya ada anak yang mohon maaf misalnya kekurangan IQ-nya, terus juga disabilitas dan lain-lain gitu ya anak. Nah, jadi di sini sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup.
Oke, kalau gitu. Nah, jadi kesulitan belajar ini dapat dikategorikan 4 aspek utama ya anak-anak, yaitu tadi apa aja? Minat, pemahaman sama kayak apa matematika gitu. Jadi Iya, benar. susah. Terus juga biasanya kan anak-anak ini kayak tulis nih, misalnya di papan kan. Kayak misalnya tulisannya banyak banget kan, terus nggak jelas. Pasti anak-anak juga susah kan buat melihat ataupun memahami tersebut. Jadi sampai sini udah cukup semuanya. insya Allah cukup. Oke, karena pertemuan kita yang jamnya singkat kan, karena mungkin adanya efisiensi, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa WA Ibu ataupun kita ada kelas di minggu depan, kalian bisa tanyakan tersebut. Oke, kalau gitu Ibu berikan tugas ya anak-anak di halaman 202. Kalian bisa merangkum itu dan juga tulisannya harus bagus ya. Dikumpul minggu depan, oke? Baik, Bu. Oke, kalau gitu kita cukupkan pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.